gitu, itu harus lebih didetailkan lagi. Kemarin kan sudah sempat saya singgung ya, ekstraksi itu apa, kemudian tahapannya apa aja gitu ya. Coba kita share screen lagi. Yuk di share screen lagi. Jadi lebih ke tiga ya, 3 materi yang di highlight, termasuk pemilihan penyari yang like di soft like tadi itu termasuk, tapi sedangkan untuk metode ekstraksi enggak ya, kita lanjut besok untuk yang metodenya. Next. Oke. Yuk di share screen lagi untuk kelompok tadi. Ya, di sini. Nah, slide ini, ekstraksi apa sih? Ekstraksi adalah salah satu proses pemisahan. Pemisahan kemarin isolasi ya. Kita bahas tentang isolasi ataupun pemurnian suatu senyawa dari campurannya dengan bantuan pelarut. Nah, di sini kita juga ada pelarut gitu. Nah, pemisahan ataupun isolasi yang kemarin sudah saya ceritakan ya, ada tahapan-tahapan dari isolasi, berarti itu juga bisa masuk tuh ke tahapan ekstraksi ya. Pemisahan bahan, jadi kita sebagai peneliti menentukan dulu, oh kita akan mencari alkaloid misalkan ya, akan mencari alkaloid. Nah, searching dulu apa aja sih tumbuhan atau tanaman yang mengandung alkaloid. Sudah banyak sekali nanti tumbuhan atau tanaman yang kalian dapat. Terus kemudian kalian cari lagi tuh, oh yang paling kalian mudah dapatkan itu apa? Oh, katakan tumbuhan A gitu ya, tumbuhan A. Nah, dari situ kalian baru, oh tumbuhan A ini dia mudah menguap, dia tahan panas, ataupun dia mudah terbakar yang kayak tadi ya, walaupun itu tadi di stabilo, tetapi sama ya, ini adalah contohnya ada di tanaman. Nah, kemudian setelah itu kalian cari metode yang paling gampang, metode yang paling cocok untuk tanaman tersebut. Next. Nanti untuk pelarut kita baca yang slide like di soft like tadi ya. Next untuk slide-nya. Next. Jadi kita perlu pelarut ya untuk memisahkan senyawa aktif yang akan kita cari, itu kita butuh pelarut untuk memisahkan. Nah, yang pertama mungkin pemilihan tumbuhan dulu. Yang saya sampaikan tadi, kalian cari dulu tumbuhan yang mengandung zat atau senyawa yang akan kalian cari. Ya. Yang perlu diperhatikan apa? Ada 2. Yang pertama, keaslian tumbuhan yang diperoleh. Cara mengetahui tanaman yang diperoleh asli atau tidak itu dengan melakukan determinasi. Nah, determinasi itu dilakukan di tempat-tempat resmi seperti pusat penelitian, pusat studi, maupun badan-badan pemerintah. Pusat penelitian yang pastikan ada laboratorium itu ya, di situ ada alat yang untuk mendeterminasi apakah tumbuhan itu asli ya, keaslian tumbuhan. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang diambil berasal dari satu tempat. Jika kalian mengambil dari tempat yang berbeda juga akan mempengaruhi kandungan ya. Karena kalau pada satu tempat kan perlakuannya, intervensinya itu kan sama. Ya, mungkin misalkan dia diberikan penyubur, misalkan kayak pupuk, itu kan sama ya dalam satu tempat ya. Ketika kalian mengambil dari 2 tempat ataupun lebih dari 2 tempat, ya pasti kandungannya akan berbeda karena ada faktor-faktor eksternal yang mungkin berbeda gitu ya.
Next. Nah, preparasi adalah dicuci dulu, kemudian disimpan, potong, dan diserbukkan. Nah, biasanya memang yang dipakai dalam bentuk serbuk. Nah, untuk menjadi serbuk itu kan perlu tadi pengeringan ya, karena habis dicuci kemudian ada pengeringan. Pengeringan untuk menghilangkan kandungan air pada tanaman, karena air itu juga bisa mempengaruhi ya, air bisa mempengaruhi kandungan yang akan teman-teman cari gitu ya. Takutnya misalkan kalian tidak ada proses pengeringan ini, jadi konsentrasi atau kadar yang teman-teman dapatkan itu masih bias ya, karena masih mengandung air, serta mencegah adanya jamur dan bakteri. Otomatis ya, kalau ada air kan itu media yang bagus tuh buat jamur ataupun bakteri, makanya perlu pengeringan tanaman. Air pada tanaman dapat menyebabkan reaksi enzimatik sehingga berpengaruh pada metabolit. Hal yang perlu diperhatikan saat mengeringkan adalah stabilitas kandungan yang akan diambil. Nah, pengeringan ini kan juga berkaitan dengan suhu ya. Ketika dia dikeringkan kan harus dengan suhu tinggi. Nah, makanya dicari dulu tuh tanaman yang kalian mau teliti itu kuat nggak dengan pemanasan ya, kuat nggak dengan pengeringan dengan suhu tinggi. Kalau enggak kan berarti jangan dengan suhu tinggi ya, lebih rendah mungkin, ataupun dengan intervensi lain. Apabila kandungan yang tidak stabil, bahan ditutup dengan kain hitam pada saat akan disinari dengan sinar matahari. Nah, disinari dengan sinar matahari ini dijemur gitu ya, maksudnya ya, itu kan juga kena suhu ya, kena suhu panas. Makanya dicek dulu tuh, dia tahan nggak. Kalau misalkan nggak tahan, bisa kita kasih dengan kain hitam. Jadi panasnya itu tidak langsung ke tanaman, gitu ya. Adapun cara lain dalam pengeringan dilakukan di dalam ruangan yang posisinya dekat dengan sinar matahari. Setelah cukup kering, selanjutnya dipotong-potong agar mudah untuk diserbukkan. Ya, otomatis kalau dari benda padat kayak gitu kan, untuk diserbukan harus dikecil-kecilkan dulu ukurannya ya, dipotong. Bahan yang sudah dipotong lalu di oven ya. Kalau tadi misalkan kok dengan sinar matahari itu tidak cukup, kita bisa melakukan pengeringan dengan cara di oven. Kok tadi salah satu contoh dari metode ekstraksi itu kan pakai microwave ya. Nah, itu pasti dengan tanaman yang tahan dengan panas. Nah, ini walaupun di oven juga bisa disetting suhunya biar tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kan dia bisa merusak ya senyawa yang terkandung. Setelah itu diserbukkan bahannya agar luas permukaannya bertambah luas dan kontak dengan pelarutnya semakin tinggi. Kalau dalam bentuk pelarut kan berarti kontak dengan pelarutnya lebih gampang ya, daripada ketika dia ukurannya itu lebih gede ya, sebelum menjadi serbuk. Misalkan tadi baru dari bentuk yang potongan-potongan itu, ketika kita kontak dengan pelarut kan dia rendah. Next. Ekstraksi. Pemilihan pelarut itu penting karena tadi ya, kita memisahkan, mengisolasi senyawa aktif dengan bantuan pelarut. Nah, bagaimana cara memilih pelarut? Yang pertama, pelarut yang digunakan sesuai dengan tingkat kepolaran golongan senyawa yang ingin diambil. Jadi, cek dulu tuh tingkat kepolaran. Dia polar atau non-polar. Ya. Kemudian, pelarut yang digunakan tidak toksik apabila penelitian yang dilakukan bertujuan untuk pengobatan. Sehingga pelarut yang digunakan ya yang sering banget dipakai seperti etanol, air, ataupun mungkin campurannya air etanol itu sangat-sangat
sering dipakai untuk pelarut. Ya. Next. Nah, prinsip like dissolve like ini, jadi kalau molekulnya dia nonpolar, kita cari pelarut yang nonpolar. Kalau molekulnya polar, kita cari pelarutnya yang polar. Ya, kalau yang senyawa ionik itu entah yang bermuatan positif atau yang bermuatan negatif, dia lebih condong larut ke pelarut polar. Ya, jadi kalau ketika teman-teman melihat ada senyawa yang bermuatan ya, entah itu positif negatif, kan namanya dia senyawa ionik. Nah, dia pasti lebih cenderung condong ke pelarut polar daripada yang non polar. Nah, untuk pelarut non polar, pelarut polar apa aja bisa teman-teman cari. Ya, bisa di searching apa aja sih, misalkan kayak tadi, kayak air itu masuknya pelarut apa, kemudian etanol dia pelarut yang apa, polarkah, non polarkah, dan masih banyak lagi ya, nggak hanya air, etanol, tetapi yang memang yang paling sering digunakan adalah air, etanol ataupun campurannya. Next. Nah, ini yang sudah masuk metode ekstraksi ya, entah itu yang konvensional ataupun yang modern. Ini kita bahas permukaan aja karena sebenarnya akan kita bahas besok. Ya. Nah, ekstraksi konvensional itu yang yaitu masih jadul gitulah ya. Menggunakan alat iya, tetapi masih kebanyakan yang manual dalam prosesnya. Ya, dari maserasi, perkulasi, infundasi, dekoksi, shock-lab, destilasi, ekstraksi cair-cair. Nah, itu untuk kelompok 3 lebih mendetailkan itu. Ya. Kemudian yang modern tadi, next, yang modern sudah menggunakan yang microwave ataupun dengan supercritical fluid extraction. Nah, itu di situ pelarutnya kan selain air, etanol itu ada aseton, metanol, ether, CO2, itu termasuk pelarut. Nah, kalian cari sendiri sifatnya apa. Yang polar itu apa saja, yang non polar itu apa saja. Itu. Oke. Itu sih ya untuk hari ini. Untuk metode next minggu depan dibahas di kelompok 3. Ya, kalau tahapan ekstraksi kayak tadi ya, lebih ke preparasi, pemilihan, kemudian preparasi, entah itu dikeringkan, entah itu dengan suhu menggunakan oven ataupun dengan sinar matahari cukup ya. Sedangkan untuk yang proses atau tahapan isolasi kemarin ya, ada yang identifikasi, purifikasi, ya, fraksinasi. Nah, itu tahapan dari isolasi. Walaupun sebenarnya isolasi itu masih di dalam ekstraksi ya, karena isolasi itu kan pemisah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait isolasi? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan maaf belum jadi offline. Minggu depan insya Allah kita offline ya. Tidak ada tugas, yang tadi aja yang stabilo ya, yang stabilo PR 2 contoh soal diingatkan, besok kalau saya lupa diingatkan kita bahas bersama. Kemudian untuk yang isolasi PR-nya hanya yang presentasi aja ya minggu depan. Oke, itu aja mungkin. Nggak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.